Saat ini melalui sambungan virtual juga sudah terhubung ada mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mas. Oke, Mas Yudi, infonya ini kan sekarang langsung ditahan mantan Menak Yakut ini. Nah, kalau dari kacamata Anda atau pengalaman Anda sebagai penyidik KPK, biasanya penahanan seperti ini lebih karena kebutuhan penyidikan, potensi menghilangkan barang bukti atau ada faktor lain? Ya, bagi saya ini artinya penyidik sudah yakin kasusnya akan rampung ya, karena kita tahu bahwa KPK penyidiknya sudah menerima ya laporan hasil audit ya terkait dengan kedugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini sekitar 600 miliar Mas ya. Artinya unsur-unsur dalam pasal terkait dengan kerugian keuangan negara itu semua sudah terpenuhi. Artinya BPK pun mengamini hasil penyidikan dari KPK karena audit dari BPK itu kan sedikit banyak semuanya berasal dari apa-apa yang didapatkan oleh penyidik, baik dari pemeriksaan saksi, dokumen, barang bukti, ya baik yang dari Indonesia maupun dari luar negeri. Kita tahu bahwa penyidik dan tim audit BPK juga terbang ke Arab Saudi ya untuk memperkuat pembuktian. Kemudian ada dua hal yang sangat penting Mas ya. Pertama juga terkait dengan bahwa KPK berhasil memenangkan pra peradilan. Artinya segala macam kontroversi yang dilakukan oleh penyidik-penyidik KPK pada saat proses penyidikan ini, mulai dari belum adanya kerugian keuangan negara ketika menetapkan tersangka, kemudian yang kedua menetapkan naik penyidikan tapi belum ada tersangkanya belakangan ya, ataupun ada dugaan tidak sesuai dengan KUHP, semuanya kan terbantahkan di dalam proses pra peradilan kemarin. Artinya hakim pra peradilan pun mengamini proses yang dilakukan oleh KPK. Kemudian yang kedua terkait dengan kontroversi bahwa apakah kuota haji itu termasuk bagian dari kerugian keuangan negara, karena selama ini yang dikenal adalah APBN, APBD ataupun yang ada di BUMN. Nanti semuanya terbantahkan. Nah, namun ya tetap asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan, tapi setidaknya penahanan kali ini penyidik sangat-sangat yakin bahwa bukti yang mereka miliki itu sangat kuat ya, apalagi kita tahu yang dijerat sebagai tersangka dan ditahan ini adalah langsung Menteri Agama pada saat itu yang bertanggung jawab terkait dengan kuota haji. Seperti itu Mas. Ini menarik. Tadi Anda sudah menyinggung bahwa yang ditahan ini adalah mantan menteri, yang mana mantan menteri itu adalah pejabat tinggi negara begitu. Nah, kalau dalam kasus-kasus seperti ini biasanya mendapat perhatian khusus dalam penegakan hukum, Mas Yudi, kira-kira untuk yang kasus yang kali ini, apalagi ini kasusnya kasus korupsi lagi-lagi kuota haji yang sangat menyedot perhatian publik, terutama juga jemaah haji ini biasanya. Betul Mas, artinya tentu penyidik KPK ya bisa jadi ini ada gabungan beberapa satgas ya untuk menangani kasus ini, untuk mempercepat proses pemeriksaan ya, kawan-kawan juga saya juga ya di sana ya. Nah, tentu pasti mereka akan secepat mungkin ya untuk kemudian menyelesaikan kasus ini. Kita tahu bahwa sebelumnya kan di penyelidikan kita sudah bersuara kenapa lama sekali. Kemudian di penyidikan kita pun juga mengkritisi KPK kenapa naik penyidikan tidak seperti biasanya yang sudah ada nama tersangka tapi tersangkanya ternyata belum ada. Akhirnya berapa bulan kemudian 3 atau 4 gitu Mas ya, akhirnya ada nama tersangka. Kemudian begitu ada nama tersangka kenapa belum ditahan-tahan juga, dan akhirnya kan kemarin Gus Yakut menggunakan haknya ya untuk melakukan pra peradilan yang kita tahu bahwa ya haknya sudah digunakan ya, ternyata ya kecurigaan adanya kesalahan-kesalahan prosedur KPK ya terbantahkan karena kita tahu bahwa pra peradilan itu kan terkait dengan formil. Nah, namun ya sekali lagi kita tunggu saja materi seperti apa, karena kan Gus Yakut punya pembelaan di sana. Tapi saya juga mewanti-wanti kepada teman-teman penyidik KPK, kalau sudah ditahan ini kan punya waktu 20 hari pertama ya masa tahanan, itu segeralah dilimpahkan ke pengadilan supaya kita semua juga bisa melihat apa sih dakwaan dari KPK ya, yang istilahnya langsung ke kepalanya ya, tidak dari bawah gitu ya. Tidak, ini kan bukan seperti teknik makan bubur Mas, dari pinggir dulu baru ke ke tengah gitu ya, tapi ini langsung makan dari tengahnya. Ini kan bagi saya sangat menarik seperti itu Mas. Anda juga sempat menyinggung tadi, saya tertarik dengan pernyataan Anda bahwa ini bisa juga memperkuat
ya sedikitnya citra KPK yang selama ini juga banyak dipertanyakan publik begitu ya, Mas Yudi kira-kira. Nah kira-kira dalam konteks ini penahanan tokoh politik atau mantan menteri ini kan sering menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Kira-kira ini bisa jadi momentumnya? Ya, ini bagi saya adalah salah satu momentum gitu, Mas ya. Tetapi sekali lagi, ya butuh konsistensi. Ya, KPK dipercaya masyarakat bukan hanya satu apa dua kasus yang kemudian kita tahu menarik perhatian publik, tetapi juga banyak kasus yang lain. Saya pikir semoga ini menjadi momentum kebangkitan KPK karena PR-nya KPK juga masih banyak, Mas, seperti itu. Oke. Saya ingin kembali dalam sidang pra peradilan yang kemarin disebutkan bahwa Hakim Tunggal mengatakan bahwa sudah terlihat ada 2 alat bukti yang sah sehingga status tersangka mantan Menak Yakut ini sudah sah begitu di mata hukum. Dalam standar pembuktian perkara korupsi, sebenarnya seberapa penting minimal 2 alat bukti ini untuk mempertahankan status tersangka hingga ke persidangan? Kalau yang disebut tadi 20 hari ya. Mas, 2 alat bukti itu adalah minimal. Minimal. Saya dan tentu KPK selama ini tentu bukan hanya 2 alat bukti, tetapi 5 alat bukti dan masing-masing alat bukti itu banyak turunannya. Itu pasti harus dilakukan karena kalau hanya 2 alat bukti, begitu 1 alat bukti itu gugur, maka tidak ada pidananya seperti itu, maka bisa menang para tersangka. Jadi kita sebenarnya banyak, Mas, artinya dari keterangan saksi aja kan kita bisa melihat bisa puluhan, ya barang buktinya bisa ratusan, ahli-ahli pun juga lebih dari 1, ya termasuk surat, ya dan lain sebagainya. Artinya 2 alat bukti itu istilahnya hanya minimal untuk menaikkan sebagai tersangka ataupun naik ke penyidikan. Tapi pada dasarnya secara realnya, secara material, ya penyidik apalagi di KPK tidak mungkin hanya berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Pasti banyak sekali alat bukti yang mereka miliki seperti itu. Jadi kalau istilah saya adalah kalau untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan atau menetapkan dari calon tersangka menjadi tersangka itu harus kaya akan alat bukti. Seperti itu, Mas. Oke. Nah ini saya lagi-lagi menyinggung soal status Yakut yang juga menyandang mantan pejabat publik begitu ya. Artinya punya pengaruh politik yang juga cukup kuat. Dan saya ingin menanyakan, dari pengalaman Anda sebagai penyidik KPK, tantangan terbesar saat menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Belum juga kita lihat saat ini ada aksi unjuk rasa yang cukup masif di depan Gedung Merah Putih. Nah, bagaimana Anda bisa menceritakan atau mereview kembali kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara ini? Jadi memang sebenarnya KPK itu penyidiknya sudah harusnya tahan banting ya. Sudah terbiasa menghadapi kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Jangankan demonstrasi-demonstrasi, Mas, yang melakukan dukungan terhadap tersangka yang dilakukan hampir tiap hari. Bahkan ada beberapa kasus sempat rusuh depan KPK. Ya, tuduhan-tuduhan adanya kriminalisasi, ya tuduhan-tuduhan adanya bahwa ini politisasi dan rekayasa dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan hal yang biasa. Penyidik harusnya tegak lurus ya dengan aturan, dengan tugas mereka untuk mencari alat bukti dan sebagainya. Bahkan bagi saya ya yang istilahnya kita lakukan itu sebagai penyidik ya kita tutup mata, tutup telinga gitu ya, kita fokus saja mencari pembuktian, memperkuat pembuktian, jangan terpengaruh. Apalagi sekarang kita tahu bahwa media-media pun juga banyak dilakukan oleh para koruptor untuk mencari simpati. Nah ini bagi saya makanya kenapa penyidik itu fokus dengan kerjanya. Masalah ada tekanan-tekanan dan sebagainya itu sebenarnya hal biasa. Artinya penyidik sebenarnya tahan banting, Mas, seperti itu. Baik, terima kasih Bung Yudi Purnomo atas perspektifnya malam hari ini di Breaking News Kompas TV. Kita jumpa lagi lain waktu, dan saudara, nanti informasi-informasi terbaru lainnya akan kami sampaikan terkait penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam berita-berita Kompas TV lainnya. Saya Radi Saputro undur diri, terima kasih, sampai jumpa.